Perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme. Pada abad ke-16, masyarakat Eropa datang ke Nusantara dengan bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan tujuan tersebut berubah menjadi penerapan kolonialisme. Pada abad 19, masyarakat Nusantara pun melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan-perlawanan tersebut bertujuan untuk mengusir penjajah yang ada di Nusantara. Perlawanan tersebut terdiri dari Kesultanan Demak melawan Portugis, perlawanan Kesultanan Aceh, perlawanan rakyat Ternate, Sultan Agung Raja Mataram melawan FOC, Sultan Agung Tirtayasa melawan FOC, Sultan Hasanuddin melawan FOC, dan Kerajaan Banten melawan FOC. Kesultanan Demak melawan Portugis. Latar belakang Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Dengan berhasilnya Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, Kerajaan Demak pun tidak tinggal diam dan langsung melakukan perlawanan. Terdapat dua perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Demak. Yang pertama adalah perlawanan Patiunus terhadap Portugis. Serangan yang dilakukan untuk melawan Portugis pada 1513 dipimpin oleh Patiunus dan dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis sehingga Patiunus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Pada tahun 1518, Patiunus kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka, dan pada 1521 ia kembali melakukan perlawanannya ke Malaka. Namun, Portugis ternyata menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Lagi-lagi Kesultanan Demak pun mengalami kekalahan. Bahkan, Patiunus gugur di medan perang dan Patiunus disebut dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang gugur di sebelah utara. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan Fatahillah terhadap Portugis. Setelah berhasil menangkis serangan Demak, Portugis memenuhi undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin melakukan kerjasama. Kerajaan Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis karena merasa terancam dengan kekuatan Islam di pesisir Pulau Jawa, yaitu Banten, Cirebon, dan Demak. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu, disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fatahillah. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhirnya perlawanan Demak terhadap Portugis. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran yang terjadi pada abad ke-19 antara Belanda dan Kesultanan Aceh. Perang ini dimulai saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh pada 26 Maret 1873. Perang Aceh berlangsung hampir 3 dekade yang menjadikannya salah satu konflik kolonial terlama dalam sejarah perang di Indonesia. Perang Aceh ditandai oleh pertempuran sengit dan berdarah dengan korban jiwa yang besar di kedua belah pihak. Penyebab utama perang ini adalah persaingan atas wilayah Aceh yang kaya akan rempah-rempah. Konflik berlangsung antara Belanda dan Kesultanan Aceh yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Perang Aceh adalah konflik yang terjadi selama 31 tahun, sejak 1873 hingga 8 Februari 1904. Perang ini dipicu oleh upaya Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Salah satu faktor utama perang ini adalah pentingnya Kesultanan Aceh dalam perdagangan internasional setelah terusan Suez dibuka. Karena berlangsung lama, Perang Aceh dibagi dalam 4 periode dengan melibatkan berbagai strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak. 1. Perang Aceh periode pertama, dari 1873 sampai 1874. 2. Perang Aceh periode kedua, dari 1874 sampai 1880.
ketiga, Perang Aceh periode ketiga. Dari 1881 sampai 1896. 4. Perang Aceh periode keempat. Dari 1896 sampai 1910. Selanjutnya, pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan yang berat. Oleh karena itu, hasil akhir Perang Aceh adalah pembubaran Kesultanan Aceh dan wilayahnya jatuh ke tangan Belanda. Perlawanan rakyat Ternate. Perang Ternate Portugal adalah perperangan antara Kesultanan Ternate dan pasukan Portugis sebagai perwakilan dari Portugal yang dilancarkan oleh Sultan Babulla untuk membalas pembunuhan Sultan Khairul dan mengusir orang-orang Portugis dari Ternate. Asal mula perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang dan monopoli perdagangan bangsa Portugis di Maluku, sehingga terjadi perlawanan dari Sultan Khairul yang kemudian diteruskan oleh Sultan Babulla hingga pada akhirnya Portugis terusir dari Ternate. Penyebab perlawanan rakyat Ternate. Terdapat beberapa faktor perlawanan Ternate terhadap Portugis, di antaranya Portugis ingin memonopoli perdagangan, terjadinya konflik agama, Portugis mencampuri urusan internal kerajaan Ternate. Latar belakang perlawanan rakyat Ternate. Pembunuhan Sultan Khairul menjadi penyebab perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis membesar. Sultan Khairul merupakan salah satu tokoh perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Tanggal 28 Desember 1977 menandai akhir dari perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Saat itu, benteng-benteng Portugis telah direbut oleh rakyat Ternate dan sebagian besar kekuatannya telah lumpuh. Bangsa Portugis kemudian angkat kaki dan menuju pulau lain hingga sampai di Maluku Tengah. Sultan Hasanuddin. Perjuangan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1670. Goa di bawah Sultan Hasanuddin membatasi laut kerajaan Goa yang dilalui oleh berbagai kapal asing. Hal ini membuat VOC keberatan karena VOC memiliki tujuan melakukan monopoli perdagangan di Asia, terutama di wilayah bandar, perdagangan, dan penghasilan rempah-rempah. Perbedaan kepentingan ini kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Puncaknya, Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton pada 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa yang terkenal dengan keteguhannya mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan untuk menantang dan melawan VOC. Dalam mengantisipasi serangan, VOC bekerja sama dengan kerajaan Brunei yang memiliki hubungan kurang baik dengan kerajaan Goa. Namun, armada perang Goa masih terlalu kuat untuk melawan VOC dan sekutunya. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Brunei Arung Palaka melarikan diri ke Batavia, menghindari kerajaan pasukan Goa. Arung Palaka berlindung pada bantuan VOC sekaligus meminta bantuan untuk melakukan serangan balik kepada kerajaan Goa. Setelah 3 tahun berselang, pada 24 November 1666, VOC di bawah Laksamana Cornwallis Johnson Spelman melakukan gerakan besar-besaran. VOC bergerak dari pelabuhan Batavia ke Sombaku atau ibu kota Goa. Pada 19 Desember 1660, pasukan VOC sampai di Sombaku. Awalnya VOC bermaksud menggertak, namun karena Sultan Hasanuddin tak gentar, Spelman kemudian menuntut agar kerajaan Goa membayar segala kerugian atas pembunuhan orang-orang Belanda di Makassar. Karena peringatan VOC tidak diandalkan, Spelman kemudian menembakkan meriam terhadap pertahanan Goa. Tembakan meriam dari kapal VOC dibalas oleh tentuman meriam dari kerajaan Goa. Maka terjadilah saling serang di antara keduanya. Akhirnya, pasukan Sultan Hasanuddin kalah dan dipaksa mendatangi perjanjian bunganya. Sultan Hasanuddin harus berjuang melawan VOC. Namun sayangnya perlawanan tidak membuahkan hasil, sehingga dominasi VOC di Sulawesi Selatan masih tetap terjadi. Meskipun tidak dapat mengusir VOC, Sultan Hasanuddin tetap berselingkuh, tidak mau bekerja sama dengan Sultan Hasanuddin.
Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besar melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang. POC, perlawanan Sultan Agung terhadap POC di Batavia dilakukan pada tahun 1648 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran POC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa di Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu POC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran POC akan menghambat penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia kompromi dengan POC maupun penjajahan lainnya. Namun serangan Mataram Islam terhadap POC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara POC membakar lubung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan POC. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Rupanya, segala yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena POC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak POC. Di tengah situasi konflik pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada POC. Berkat dukungan POC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di istana Surosowan pada 1681. Sebagai timbal balik dukungannya POC, Sultan Haji harus mendatangi perjanjian. Isinya, Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada POC. Monopoli lada di Banten diambil alih POC, dan pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik undur. Terkait POC memintanya 600 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai POC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan istana Surosowan pun dikepung. Akan tetapi, POC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu, dan pemimpinnya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangka Sibitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh POC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara di daerah Batavia pada 1692, tepat ketika dirinya menutup usia.